kesepakatan kewarganegaraan yang interpretasinya masih macam-macam itu. Jadi saya senang di sini karena kita mampu untuk mengucapkan kembali dalil-dalil itu. Dalil pertama yang saya tahu dan saya kira bagian yang paling penting tadi adalah perintah untuk berjihad. Berjihad artinya mengucapkan kebaikan dan menyelenggarakan kebaikan. Berjihad artinya menghalangi keburukan dan mengupayakan tidak bertambahnya kejahatan. Itu pengertian saya. Tetapi negara sering menganggap jihad artinya kekerasan. Jadi negara buta huruf terhadap interpretasi sosiologis, interpretasi perdamaian yang diajarkan dalam kitab suci Al-Quran. Saya membaca banyak verses itu. Saya baca tadi di koran, Bupati Pasir Utara, tempat ibu kota negara akan dipindahkan, mengeluh bahwa di situ tidak ada universitas. Baru sekarang dia terbuka pikiran bahwa ibu kota negara tanpa akal itu artinya tempat tukar tambah ketidakadilan. Dan kita mulai paham bahwa kenapa para bupati mulai resah sekarang, karena ketidakadilan tidak tiba. Kalau misalnya kita berpikir bahwa IKN itu adalah semacam upaya untuk memperlihatkan kemegahan bangsa, di situ akan ada perusakan lingkungan, di situ akan ada makhluk Tuhan yang akan disingkirkan demi menanam beton di IKN. Padahal doktrin Islam adalah pelihara, hormati semua makhluk. Jadi IKN itu tidak berbasis pada sosiologi Islamis yang memerintahkan manusia untuk saling bersahabat, bahkan bersahabat dengan makhluk. Kalau kita perluas pembicaraan ini, kita kehilangan kemampuan untuk membaca masa depan karena seolah keadilan sosial itu terhalang oleh kita. Doktrin sosial Islam adalah kesetaraan manusia, bahkan kesetaraan antar makhluk, penghormatan antar makhluk. Kita diminta untuk berlaku dalam perspektif mencintai itu, bukan memusuhi. Yang terjadi sekarang adalah pertarungan politik sama dengan pertarungan suku, sama dengan pertarungan etnis. Saya pernah membaca kuliah, sebut aja kuliah, atau khutbah terakhir, khutbah Nabi Muhammad terakhir. Ketika beliau mengatakan bahwa orang Arab tidak lebih tinggi dari orang Yahudi, orang Yahudi tidak lebih tinggi dari orang Barat, kulit hitam tidak lebih buruk dari kulit putih tidak lebih indah dari kulit hitam. Hal yang itu diucapkan 1300 tahun yang lalu, yang baru dipahami oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia Kedua. Islam mendahului kesetaraan manusia. Nabi Muhammad dalam perspektif itu bukan seorang rasis pasti. Orang Aceh tidak lebih tinggi dari orang Jawa, orang Jawa tidak boleh menganggap lebih tinggi dari orang Papua. Itu ajaran Islam. Itu kesetaraan manusia. Itu khutbah terakhir dari Nabi Muhammad. Saya mengingatkan itu pada para pemimpin untuk pergi kembali pada moral code dari hal-hal yang sifatnya teologis, yang hanya mungkin dipahami kalau orang punya kecerdasan, orang punya akal sehat. Dan memang Quran diturunkan ke wilayah kedunguan ketika masyarakat Arab mengalami pensoliman karena otak tidak dikembangkan. Itu yang menyebabkan ayat pertama adalah baca. Kan itu isi pertama, dalil pertama dari Quran. Baca, belajar, pikir, ikro. Bukan kerja. Jadi kalau kita memakai paradigma itu, bagian sosiologis, tentu saya tidak bisa bicara bagian akidah, bagian teologis, tapi saya paham sosiologi Islam. Semua agama ada dimensi esoteris, ada dimensi eksoteris. Esoteris itu bagian batin yang hanya mungkin dialami ketika orang ada pada kesusukan individual. Ketika dia kusuk, dia mengalami gejala esoteris, fenomena esoteris.
upaya untuk menyatukan batin dengan alam semesta dan dengan pencipta alam semesta. Bagian yang rahasia dari manusia yang kita sebut iman itu. Tapi ada bagian yang eksoteris, pakai X bukan S. Itu bagian kemasyarakatan, bagian yang bisa kita akses bersama-sama. Jadi nanti orang akan mempersoalkan kenapa Rocky Gerung non Muslim bicara di dalam forum Maulid Nabi. Karena mereka tidak paham bahwa agama itu ada bagian esoteris, ada bagian eksoteris, di mana persahabatan manusia itu diikat oleh janji kebenaran, janji keberanian, janji keadilan. Suatu waktu saya berceramah di Universitas Gontor di Jombang, juga dikritik. Padahal saya bicara tentang keadilan sosial. Tapi Anda kasih kritik pada Pak Jokowi, ya jelas kenapa Pak Jokowi tidak memberi keadilan sosial. Apa yang salah? Satu waktu saya berceramah di Ngeruki, pesantren yang dianggap sarang teroris. Saya diundang di situ dan kita berdebat tentang keadilan sosial. Saya diundang. Ketika itu Ustadz Abu Bakar Basir masih ada di penjara. Adiknya mendampingi saya. Ada 5.000 orang dengerin uraian saya pakai televisi di luar. Lalu polisi datang. Pak Rocky hati-hati, ini sarang teroris. Saya bilang, saya diundang untuk debat pikiran, bukan untuk kekerasan. Iya, tapi ini sarang teroris, dia ulang-ulang. Iya, saya bilang saya tahu, kalau ini sarang teroris, ini juga sarang intel. Logikanya begitu. Di mana ada teroris, pasti ada intelijen di situ. Ini kampung teroris, pasti itu kampung intel. Kan dengan mudah kita tahu itu. Kalau seseorang bisa mengatakan itu sarang teroris, artinya di situ juga ada aktivitas intelijen. Entah untuk mengkonten, entah untuk deradikalisasi, atau untuk memprovokasi. Biasa dalam kehidupan intelijen. Jadi saya balik pada tema ini. Kita ingin melakukan refleksi kepemimpinan. Kalau kita sekedar mengatakan kita mau supaya mengingatkan kembali kemampuan taktis, kemampuan strategis dari Nabi sebagai pemimpin militer, pemimpin politik, pemimpin umat, nggak ada bandingannya. Karena kita tidak melihat satu kemampuan yang setara dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad di masa itu. Kenapa begitu? Karena ada keyakinan di dalam perjuangan, yaitu ingin membebaskan diri dari kedunguan. Dan jihad anti kedunguan itu yang seharusnya kita sosialisasikan di Indonesia. Saya baca kemarin di Harian Kompas headline, 68% rakyat Indonesia kekurangan gizi. 68% itu artinya